Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dari jauh, yang sudah memenuhi undangan kami di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga Bapak dan Ibu Adi dari Solo. Terima kasih juga Ibu Gusti Ayu dari Jakarta, Pak Edi dari Surabaya, dan juga siapa lagi ya? Bu Lani dari Solo juga. Terima kasih Bu. Terus siapa lagi yang dari luar kota ini? Oh iya, Bu Eka dari Purwokerto. Terima kasih sekali untuk kehadirannya di tempat ini. Haleluya, Bapak Yahweh yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saudara-saudara sekalian sekalipun di luar kota, saudara-saudara juga keluarga besar Kehilat Mawar Syaron. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini di dalam perayaan Pesah dan Hamatsah, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan pada malam hari ini akan mengajak kita untuk merenungkan satu hal, yaitu pengorbanan Adonai Yesua, yang sudah mati untuk menebus jiwa setiap kita yang ada di tempat ini. Sehingga kita yang seharusnya ada di dalam jurang kebinasaan, tetapi malam hari ini kita bisa hidup di dalam sukacita, damai sejahtera dan kelimpahan untuk mengasihi Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Shafel Afet, Shel Elohim, atau hamba Elohim yang menderita. Kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yesaya pasal ke-52 dan Yesaya pasal ke-53. Kita akan membaca cukup banyak ayat-ayat saudara. Dan nanti saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat tersebut, karena ayat-ayat ini saling berkaitan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka terlebih dahulu Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara, silakan saudara simak baik-baik. Lihatlah hambaku akan berlaku bijak. Dia akan ditinggikan dan disanjung dan menjadi sangat tinggi. Ketika banyak orang tertegun atasmu, keburukan rupanya lebih daripada manusia manapun, dan keburukan bentuknya lebih daripada anak manusia. Demikianlah dia membuat tercengang banyak bangsa. Mengenai dia, raja-raja akan menutup mulut mereka, karena mereka akan melihat apa yang tidak diberitahukan kepada mereka, dan mereka akan memahami apa yang tidak pernah mereka dengar. Lalu Yesaya 53 ayat pertama sampai dengan yang ke-12 kita simak baik-baik. Di situ dikatakan, siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk apapun kemuliaan sehingga kita memandangnya. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita memandangnya, ataupun rupa sehingga kita mengingininya. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya, dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya. Dan melalui bilurnya, dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri.
tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Dia ditindas dan dia disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor anak domba dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dia telah direnggut dari penahanan dan dari penghakiman, dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpa atasnya. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya, karena dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukannya, membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah, dia akan melihat benihnya, dia akan memperpanjang hari-harinya, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Melalui jerih lelah jiwanya dia akan melihat, dia akan dipuaskan. Dalam pengetahuannya hambaku yang benar, itu akan membenarkan banyak orang, dan dia akan menanggung kejahatan mereka. Dengan demikian, aku akan membagi kepadanya dari antara banyak orang, dan bersama para pahlawan, dia akan membagi carahan, sebagai ganti bahwa dia telah menyerahkan nyawanya kepada kematian, dan dia telah terhitung bersama para pemberontak, dan dia telah menanggung dosa orang banyak, dan dia bersyafaat bagi para pemberontak. Amin. Haleluya. Sampai di sini kita membaca firman Elohim, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kitab Yesaya 52 dan 53 ini sebetulnya bagian dari sebuah bait lagu yang cukup panjang, saudara. Di mana bait lagu itu dimulai dari kitab Yesaya 40, dan Yesaya 53 ini adalah bagian keempatnya dari bait lagu tersebut. Yang kalau kita coba perhatikan baik-baik, saudara, alur kisah dari bait lagu ini kisahnya mengarah kuat kepada perjalanan hidup Yesua. Yaitu Yesua yang dinubuatkan akan datang sebagai Mesias atau sebagai juru selamat, dan Yesua yang dinubuatkan akan mengalami berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Jadi ayat-ayat yang cukup panjang kita baca ini, saudara, ini sebetulnya baru setengahnya dari bagian bait lagu. Yang sebetulnya bait lagu itu dimulai dari pasal ke-40 dan diakhiri di pasal 53 yang adalah bagian keempatnya. Dan kalau kita coba perhatikan baik-baik, bait lagu ini mengarah kuat kepada Yesua, yaitu mengarah kuat kepada satu nubuatan tentang perjalanan kehidupan Yesua. Di mana yang pertama, Yesua itu dinubuatkan akan menjadi seorang Mesias, menjadi Mesias atau juru selamat. Dan Yesua yang dinubuatkan akan mengalami berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Jadi, apa yang ditulis dan dikatakan oleh Yesaya di pasal ke-53 ini, saudara, ini benar-benar sebuah nubuatan. Kita pegang dulu ini baik-baik, saudara. Bahwa apa yang dikatakan dan ditulis oleh Yesaya di pasal ke-53 ini, di dalam kitabnya, di pasal ke-53 ini, Yesaya ketika menulis ini, kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Yesaya di Yesaya 53 ini benar-benar sebuah nubuatan. Nah, ini yang kita pegang dulu, saudara. Bahwa Yesaya pasal 53 ini benar-benar sebuah apa ini? Profesi atau nubuatan. Dan nubuatannya itu tidak mengarah ke pribadi lain, tetapi hanya mengarah kuat kepada Yesua,
yaitu Yesua yang dinubuatkan akan datang sebagai Mesias atau Juru Selamat, dan Yesua yang dinubuatkan sebagai Safel Afet Shel Elohim atau hamba Elohim yang menderita, di mana Yesua itu akan mengalami berbagai macam pencobaan dan penderitaan. Saya yakin saudara, sekalipun pasal 53 yang panjang tadi yang membaca saya, tetapi saya yakin ketika saudara tadi ikut menyimak dengan baik-baik, saya yakin kita tadi ketika membaca Yesaya 52 dan 53, kita pasti bisa merasakan satu perasaan yang sama. Yaitu kita pasti bisa merasakan kalau ayat-ayat tersebut itu mengarah kuat kepada Yesua. Saudara bisa merasakan tidak kira-kira tadi saudara? Ya, ketika saya coba bacakan satu persatu ayatnya, itu arahnya sangat kuat kepada Yesua. Saudara juga bisa merasakan tidak? Bisa ya? Jadi kita terima dulu ini, bahwa Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan 53 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 itu arahnya sangat kuat bukan kepada pribadi lain, tetapi arahnya sangat kuat mengarah kepada Yesua. Ini yang harus kita pegang dulu saudara. Nanti supaya kita bisa ngerti arahnya kemana ini. Nah, tetapi yang menjadi masalah saudara, ketika kita percaya bahwa Yesaya 52 dan 53 ini nubuatannya mengarah kuat kepada Yesua, dan ketika Yohanan 4 ayat 22 juga memberitahu bahwa keselamatan datang dari orang-orang Yahudi, di mana ayat ini sebetulnya adalah sebuah kode atau sandi, yang artinya keselamatan itu datang dari Yesua, yang lahir dari rahimnya seorang Yahudi yang bernama Miriam. Tetapi rupanya ketika kita percaya Yesaya 52 dan 53 ini nubuatannya mengarah kepada Yesua, tetapi rupanya sebagian besar orang Yahudinya itu justru tidak percaya dan justru menolak kalau yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 itu bukan Yesua. Kita yang goyim saja saudara, ketika saya coba bacakan tadi, saya yakin saudara pasti bisa merasakan perasaan yang kuat bahwa ayat-ayat itu mengarah kuat kepada Yesua. Nah ini kita goyim, orang-orang di luar Yahudi. Tetapi ternyata orang Yahudinya sendiri justru tidak percaya dan mereka justru menolak mentah-mentah kalau yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 itu Yesua. Pertanyaannya bagaimana ini? Bangsa yang bisa saya katakan sebagai senternya keselamatan, itu justru sebagian besar orangnya menolak Yesua. Kenapa saya katakan bangsa Israel itu sebagai senternya keselamatan? Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 4 ayat 22, di situ dikatakan apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Sekalipun ayat ini sebetulnya sebuah sandi atau sebuah kode yang harus dipecahkan. Yang artinya bukan berarti orang Yahudinya yang menyelamatkan, tetapi Elohim atau Tuhannya orang Yahudilah yang menyelamatkan. Elohimnya orang Yahudi itu siapa? Yahweh. Yang ketika mengambil rupa seorang manusia, dia dalam diri Yesua HaMasyiah yang lahir dari rahimnya seorang Yahudi yang bernama Miriam. Jadi kalau saudara membaca Yohanes 4 ayat 22, saudara jangan berpikir mentah. Jangan saudara makan mentah-mentah ayat ini. Oh, berarti yang menyelamatkan itu orang Yahudinya. Bukan saudara. Ya, sekali lagi ayat ini sebetulnya sebuah kode atau sandi. Artinya yang menyelamatkan umat manusia itu Yesua yang lahir dari rahimnya seorang Yahudi yang bernama
Miriam. Maka ayat itu dikatakan apa? Sebab keselamatan datang dari orang-orang Yahudi. Dan kode yang kedua itu juga sedang memberitahu, karena kepada bangsa Yahudi itulah, atau kepada bangsa Israel, istilahnya Bapak Yahweh itu menitipkan pengetahuan-pengetahuan tentang keselamatan. Dan pengetahuan-pengetahuan tentang keselamatan itu sekarang sudah kita terima, saudara. Ketika sekarang ini kita dientenkan ke akar sumber iman kita, yaitu akar Ibrani. Disitulah pengetahuan-pengetahuan tentang keselamatan itu sekarang sudah kita terima. Jadi bangsa yang bisa saya katakan sebagai senternya keselamatan, ternyata justru sebagian besar orangnya itu menolak Yesua. Bahkan sekalipun kitab Yesaya ini bagian dari tanah, kitab Yesaya ini bagian dari kitab Neviim, kitab para nabi. Tetapi rupanya saudara, asal saudara tahu, kitab Yesaya, secara khusus Yesaya 53 ini tidak boleh dibaca di dalam sinagog ketika mereka sedang beribadah, ya. Yesaya itu bagian dari kitab Neviim, bagian dari tanah. Tanah itu kan Torah, Neviim, Ketuvim. Nah, Yesaya itu bagian dari Neviimnya. Jadi bagian dari tanah bukan ini. Masih bagiannya tanah. Tetapi sekalipun Yesaya itu bagian dari tanah, bagian dari Neviim, rupanya kitab Yesaya secara khusus Yesaya 53 ini dilarang dan tidak boleh dibaca di dalam sinagog ketika mereka sedang beribadah. Coba saudara renungkan, sampai segitunya mereka itu dengan Yesua. Bahkan ketika mereka mendengar kalau Yesaya 53 itu menubuatkan tentang Yesua, mereka itu kelihatan sangat anti, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara satu video bagaimana orang-orang Yahudi menolak kitab Yesaya 53. Dan nanti di situ saudara juga akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang menolak kitab Yesaya 53 itu juga menolak Yesua yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53. Nah, nanti ketika saudara melihat video ini, saudara abaikan saja kata Yesus dan kata Allahnya. Karena video aslinya sebetulnya dalam bahasa Inggris lalu ditranslate. Cuman sayang yang mentranslate itu bukan orang yang percaya Bapak Yahweh. Jadi Allah dan Yesusnya masih dimasukkan, saudara. Tetapi nanti saudara abaikan saja Allah dan Yesusnya. Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi itu begitu keras menolak Yesua yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53. Kita lihat bersama-sama. Ini ceritanya ada seorang wanita yang membacakan kitab Yesaya 53 di tengah-tengah keramaian orang-orang Yahudi. I'm going to be reading from the book of Isaiah. Isaiah 53. Who hath believed our report? To whom is the arm of the Lord revealed? He shall grow up before him. I'm reading Isaiah in a Jewish country. You believe in Isaiah? I don't believe in Jesus. Who's that? You think that Jesus is in the book of Isaiah? He's not. Huh? We don't believe in all the crap that's coming. There's a lot of people that do believe. I'm here for the unbelievers. I'm just obeying my God. I'm obeying my God. Here we go, verse 3. Now this is your book. If you get mad, remember it's in your book. I'm not reading from the New Testament. I'm reading from the Hebrew Scriptures.
Jewish country. Now Yes. Does the Jews not believe in Isaiah? we don't believe in Jesus. And You don't believe in Isaiah? all the crap is coming out of your mouth. So you're calling the book of Isaiah a dirty word? The way you're describing it, yeah. He is despised and rejected of men, a man of sorrows. Now, if Yeshua wasn't the book of Isaiah, then why does it bother you so bad? Why does it bother you so bad? If it's not the Messiah, then why are you so mad? It shouldn't bother you. It shouldn't bother you, somebody reading from Isaiah. He is despised and rejected of men. What's wrong with Isaiah? Huh? He is despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief. In that for sure, he puts up with you people. Stiff-necked, 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 Saudara perhatikan stiff-necked. penolakan That's mereka. you people. Stiff-necked Jews. Stiff-necked Jews. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief. And we hid as if our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely, hallelujah, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Sounds like somebody is prophesying the Lamb of God. I'm just reading from Isaiah. This is your scriptures. Isaiah is your scriptures. You don't like Isaiah? I'm just reading the book of Isaiah. What's wrong with Isaiah? This is the Hebrew scriptures. This is the Hebrew scriptures. What are you so mad about? Doesn't your rabbi read Isaiah? What? No, you stop. What's against the law? And next time the police is going to come, get out of my face. Get out of my face. Against the law, get out of here. Against the law, get out of here. Don't violate the law. Get out of here. Go away. It's against the law. Go away. It's against the law. Democracy. You don't know what It's you're called talking about. democracy. That's where you came from. You don't know what you're talking about. You don't know the law. You don't know how to read. You deserve it. But God offers you grace. God offers you grace. God offers you grace. Repent, Israel. Repent of your hatred. Repent of your hatred. Repent of your hatred. Repent. Ya. Jadi dari video ini saudara, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana orang-orang Yahudi yang menolak Yesua itu sangat tidak suka ketika ada orang yang mengatakan Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yesua. Tetapi saya katakan no problem.
sikapnya orang Yahudi seperti itu. Tidak jadi masalah orang Yahudi bersikap seperti itu. Tetapi malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama membuktikan, betulkah Yesaya 53 itu nubuatannya mengarah kepada Yesua. Sekarang kita akan coba melihat bersama-sama, benarkah yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 ini Yesua? Nah, untuk membuktikannya, saya akan mengambil beberapa pembuktian kalau nubuatan ini arahnya kuat kepada Yesua. Nah, mengingat waktu kita yang tidak banyak, saudara, saya hanya akan mengambil beberapa ayat dari Yesaya 53 ini untuk membuktikan nubuatannya itu memang betul mengarah kepada Yesua. Yang pertama kita akan lihat buktinya melalui kitab Yesaya 53 ayat yang pertamanya, yang ditulis, siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau dari video tadi saudara, kita bisa melihat bersama-sama secara langsung orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesua. Itu kalau kita melihat dari video tadi. Tetapi kalau kita coba melihat dari kitab suci, di situ kita juga akan bisa melihat bahwa imam-imam besar, ahli Torah dan orang-orang Farisi itu juga tidak percaya kalau Yesua itu Tuhan. Bahkan mereka menganggap Yesua itu sedang menghujat Yahweh ketika Yesua mengatakan bahwa dirinya adalah putra Elohim. Nah, ini bisa saudara lihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat 22 sampai 36 yang tidak usah kita baca saudara. Tapi kalau saudara mau lihat buktinya, kalau video tadi kan itu bukti secara langsung. Kita melihat orang-orang Yahudi ternyata benar. Mereka menolak Yesaya 53 itu nubuatannya mengarah kepada Yesua dan itu mereka tolak. Tetapi kalau dari kitab suci rupanya itu juga sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 1. Siapa yang telah percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan. Buktinya apa? Memang betul imam-imam besar, ahli Torah dan orang Farisi tidak percaya kalau Yesua itu Tuhan. Maka kalau saudara ingat, seringkali saya mengatakan apa? Ahli Torah itu aneh. Dia ahlinya atau expertnya Torah, di mana Torah itu setiap hari kantil di tangannya, dan dia tahu kalau Torah itu menubuatkan soal kedatangan juru selamat yang bernama Yesua. Tapi begitu yang dinubuatkan atau begitu Yesuanya muncul, bukannya sukacita, bukannya senang, tapi malah justru dijadikan musuh bebuyutan, saudara. Malah justru dicari-cari kesalahannya Yesua. Hampir setiap hari Yesua melakukan apa itu disorot terus gitu loh. Dilihat, dicari-cari, kira-kira ini Yesua hari ini dosa apa ya? Salah apa ya? Sampai pernah ada satu ungkapan yang dikatakan kejahatannya ahli Torah. Bayangkan saudara. Ahli Torah yang harusnya memiliki predikat yang baik. Tetapi sampai pernah ada satu ungkapan yang dikatakan kejahatannya ahli Torah. Karena apa? Hampir setiap hari ahli Torah itu suka cari-cari kesalahannya Yesua. Ya, jadi ini memang betul, sudah dinubuatkan siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah lengan Yahweh itu akan dinyatakan. Jadi ketika Yesaya mengatakan siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami, saudara, ternyata betul saja, rupanya imam-imam besar, ahli Torah dan orang Farisi, mereka tidak percaya kalau Yesua itu Tuhan. Bahkan justru Yesuanya itu dianggap menghujat Elohim. Dianggap menyamai Bapa Yahweh. Karena dia mengatakan apa? Aku ini putra Elohim. Nah, di situ Yesua justru dianggap menghujat. Ini bukti yang pertama, saudara. Kemudian bukti yang kedua.
bahwa Yesaya 53 secara keseluruhan itu adalah mengarah nubuatannya kepada Yesua. Bukti yang kedua masih di ayat yang pertama. Saudara perhatikan di situ ada kalimat, kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan. Saudara perhatikan di situ ada kata lengan. Lengan itu bagian dari apa kita ini? Bagian dari tangan kita. Nah sekarang kita lihat buktinya. Arti nama Yahweh adalah behold the nail, behold the hands. Yang artinya lihatlah paku, lihatlah tangan. Nah arti ini saudara, arti lihatlah paku, lihatlah tangan ini datang dari huruf-huruf Ibrani yang menyusun nama Yahweh. Di mana huruf Yod itu memiliki arti arm and close hand atau lengan dan tangan yang tertutup. Lalu huruf He yang menyusun nama Yahweh ini memiliki arti behold atau lihatlah. Huruf Waw yang menyusun nama Yahweh memiliki arti nail atau paku. Dan huruf lagi, He lagi yang kedua memiliki arti behold atau lihatlah. Nah, kalau kita mengacu ke arti nama Yahweh, pertanyaannya di mana ada paku dan di mana ada tangan di tempat yang sama? Jadi kalau kita coba mengacu ke arti nama Yahweh ini saudara, di mana di sini ada kata paku atau nail dan ada kata tangan di sini. Pertanyaannya di mana ada paku dan ada tangan di tempat yang sama. Kira-kira di mana itu saudara? Tidak lain ada di kayu salib. Nah ini artinya tangan yang dipaku di kayu salib sebetulnya itu tangannya Bapak Yahweh sendiri, tapi dalam wujud tangannya Yesua. Karena tulisan dalam bahasa Ibrani di kayu salib itu juga membuktikan bahwa Yesua adalah Yahweh sendiri. Tulisannya apa ini? Yesua Hanatsri Wamelech Hayehudim. Kalau masing-masing huruf depannya diambil, maka Yesua itu Yod, Hanatsri He, Wamelech Waw, Hayehudim He. Ketika dirangkai akan menjadi Yod He Waw He atau YHWH yang adalah Bapak Yahweh sendiri. Nah ini bukti pertama saudara dari nubuatan Yesaya 53. Ketika Yesaya 53 juga mengatakan kepada siapakah lengan Yahweh telah dinyatakan? Jadi kepada siapa lengan Yahweh itu sudah dilihat langsung oleh manusia. Itu kepada siapa dinyatakannya? Lewat siapa gitu loh dinyatakannya. Ternyata dinyatakannya lewat tangannya Yesua di atas kayu salib. Dan tidak kebetulan prasasti yang diletakkan di atas kayu salib. Yang sebetulnya itu adalah sebuah cemoohan atau ejekan. Tetapi ternyata cemoohan itu atau ejekan itu justru menyingkapkan satu rahasia yang besar. Bahwa ternyata yang disalib itu Yahweh sendiri tapi dalam wujud manusia. Kalau Yesua tidak dicemooh dan tidak diejek, lalu ejekannya tidak ditulis di atas kayu salib seperti ini, maka justru tidak akan pernah terbongkar. Dan orang tidak akan pernah tahu bahwa yang disalib itu Bapak Yahweh sendiri. Maka dengan demikian saudara, ini akan menggugurkan anggapan orang yang mengatakan bahwa yang disalib itu sebetulnya bukan Yesua, tetapi cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Ini anggapan dari orang iman percaya seberang saudara. Mereka kan mengatakan begitu, berusaha untuk menjatuhkan iman percaya kita. Maka mereka katakan yang disalib itu sebetulnya bukan Yesua, tapi cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Padahal tidak. Karena kita membuktikan bahwa yang disalib itu bahkan sebetulnya Bapak Yahweh sendiri, tapi dalam wujud Yesua HaMasyiah. Jadi anggapan orang Yahudi bahwa Yesaya 53 tidak menubuatkan Yesua, anggapannya
gugur demi firman Elohim. Amin. Anggapannya sudah gugur, saudara. Tuduhannya sudah gugur. Ini bukti yang pertama. Lalu bukti yang kedua, saya akan loncat ke ayat yang ke-7. Di situ dikatakan dia ditindas dan dia disengsarakan. Tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor anak domba, dia digiring ke pembantaian. Dan seperti induk domba, dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat yang ke-7 ini juga digenapi oleh Yesua. Seperti kita ketahui, saudara, waktu itu Yesua itu dibawa ke satu tempat. Yang hanya ketika dia dibawa ke satu tempat, Yesua itu dibawa ke satu tempat hanya untuk dihajar habis-habisan. Di situ Yesua dicambuk dengan satu cambuk, yang ujung cambuknya itu seperti pancing. Sehingga ketika cambuk itu dicambukkan ke tubuh Yesua, begitu ujungnya itu nyantol di tubuh Yesua, di kulit Yesua lalu ditarik, maka saat itu kulit dan daging Yesua itu ngelokop semua, saudara. Jadi bukan seperti cambuk biasa yang cuma ceder terus memar begitu saja. Tapi ujung cambuknya itu ada gantolannya gitu loh, ada kaitnya. Persis seperti pancing yang ketika dicambukkan dan kena ke tubuh Yesua ditarik. Saat itu juga kulit dan dagingnya Yesua itu ngelokop terkelupas semua. Waktu itu Yesua juga dipukuli, Yesua juga diludahi, tetapi Yesua tidak melawan sama sekali. Dan Yesua bahkan saat itu dia juga tidak membuka mulutnya untuk mengutuki orang-orang yang menyiksa dirinya. Nah, pertanyaannya begini, saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita disakiti orang, kira-kira apa yang akan kita lakukan, saudara? Mengutuk atau memberkati? Wah, sing ngomong bales mau ki mesti anu ki. Pendendam ini ya. Kira-kira saudara akan mengutuki atau memberkati? Diakui atau tidak? Yang paling gampang dan paling sering dilakukan orang itu biasanya apa? Marah dan mengutuki. Betul apa betul? Ya. Yang paling sering dilakukan orang itu biasanya kalau disakiti orang, dia respon dan reaksinya pertama kali akan apa? Marah dan mengutuki. Tetapi perlu saudara ketahui, ketika kita itu disakiti oleh orang, saudara, saat itu yang harus saudara tahu, alam roh untuk mengakses alam mujizatnya Bapak Yahweh itu sedang terbuka lebar. Perhatikan ini baik-baik. Ketika kita disakiti orang, saudara tahu apa yang terjadi di alam roh? Alam roh itu terbuka lebar. Ada satu alam yang sedang terbuka lebar untuk mengakses alam mujizatnya Bapak Yahweh. Nah, di situ saudara mesti hati-hati dengan ucapan saudara. Jangan sampai kita itu salah memasukkan sesuatu ke alam ini, saudara. Ya, jangan sampai saudara salah memasukkan kata-kata yang salah ke alam akses ini, saudara. Karena apa? Karena kalau kita sampai salah, maka akses ke alam mujizat itu akan otomatis tertutup. Ya, jadi kita mesti ngerti. Ketika kita disakiti orang, saat itu alam roh yang akan mengakses ke alam mujizatnya Bapak Yahweh itu terbuka lebar atau tertutup? Terbuka lebar. Jadi ketika kita disakiti orang, di situ Bapak Yahweh itu tidak tinggal diam sebetulnya. Tapi dia buka alam rohnya untuk mengakses ke alam mujizat. Itu terbuka sangat lebar. Cuman ketika kita ada di posisi seperti ini, ketika kita ada di posisi yang tidak nyaman karena kita disakiti orang, hati-hati dengan ucapan kita. Yang seringkali ketika orang itu disakiti, reaksi dan responnya apa yang pertama? Marah dan mengutuki.
Tapi saya sebut ini reaksi dan respon yang salah, saudara. Ya, kita mesti hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena kalau kita sampai salah mengucapkan, itu artinya juga kita juga sedang salah memasukkan sesuatu ke alam akses ini. Maka ketika kita salah memasukkan sesuatu dan ternyata yang kita masukkan itu sesuatu yang negatif, perkataan yang negatif, maka saat itu secara otomatis alam roh yang untuk mengakses ke alam mujizat itu akan tertutup rapat-rapat. Karena apa, saudara? Karena alam mujizat itu tidak menerima segala sesuatu yang sifatnya negatif. Ya, jadi alam mujizat itu tidak menerima segala sesuatu yang sifatnya negatif. Marah ketika disakiti orang, ini justru akan membuat alam mujizat itu tertutup rapat-rapat. Sehingga ketika alam mujizat itu tertutup rapat-rapat, yang rugi siapa, saudara? Justru kita sendiri. Orang yang nyakitin kita ketawa ketiwi. Tapi mujizat kita justru tidak terjadi. Gara-gara apa? Kita salah memasukkan sesuatu ke alam roh tersebut. Padahal alam roh yang pintunya sedang terbuka itu satu alam yang sengaja dibuka untuk kita memasukkan sesuatu yang baik, sehingga sesuatu yang baik itu akan menjadi kunci pembuka untuk alam mujizat Bapa Yahweh. Tapi ketika kita salah memasukkan sesuatu, justru alam roh itu akan tertutup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika tertutup, sekarang yang rugi justru kita sendiri yang disakiti orang. Maka kemarin ketika saya dituduh macam-macam, saya difitnah macam-macam, apakah saya sedih? Apakah saya marah, saudara? Tidak. Justru saya ajak saudara bercandaan di sini kan ya. Suruh saya pakai ajang bercanda, ya kan? Katanya saya diisukan sama Mentos. Loh, bahkan saya ngomong, nek cuman nyeruput Mentos itu kurang buat saya. Buat saya yang lebih strong itu namanya Fisherman Friend. Ya toh, saudara, tak ajak bercanda, tak ajak guyon-guyonan. Sekarang coba renungkan, kalau saya memang melakukan, saya tidak akan berani ngajak saudara bercanda. Ya toh, nanti kalau ditunjukkan perempuannya jebret, ayo iso guyu maneh rak kowe. Tapi coba sekarang tunjukkan perempuannya siapa. Saya tidak takut. Karena apa? Karena memang saya tidak melakukan. Dan justru saya ajak saudara pakai tuduhannya itu untuk bercandaan. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya tahu saat itu alam roh di atas saya itu sedang terbuka lebar. Saudara boleh percaya atau tidak? Ketika saya dikasih tahu orang, saya difitnah seperti ini. Pak Lukas, Pak Yakub difitnah dan dituduh macam-macam juga. Yang saya lakukan saat itu juga saya angkat tangan saya. Saya katakan apa? Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk mujizat dan berkat-Mu yang besar untuk saya. Itu yang saya katakan, saudara. Apakah saya marah? Tak pikir memang. Cuman tak pikir siapa? Mentos iki jane sapa to ya? Gitu loh. Sampai saya mikir toh, apa Mentosnya Eko? Gitu loh. Tapi nek Eko ketok ya bukan Mentos, dia permen asem, ya toh. Bahkan asemnya kan masih nempel tuh di hidungnya itu. Permen asemnya itu. Jadi yang saya lakukan, saudara, justru saya tidak marah, tapi saya malah sama istri saya itu geli, ketawa-ketawa, ya. Saya malah bercanda sama istri saya. Saya justru pakai itu sebagai bercandaan. Tidak saya ambil pusing, tidak saya masukkan hati, karena saya tidak mau mengotori hati saya, saudara. Karena buat saya hal-hal seperti itu cuma receh sebetulnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita disakiti orang, hati-hati saat kita sedang disakiti. Karena ketika kita sedang disakiti, di situ akan ada dua hal yang turun. Yang pertama mujizat besar atau justru kebalikannya, justru masalah besar. Nah tinggal kita masukkannya apa?
ke alam roh yang sedang terbuka lebar. Ibarat alam mujizat, itu dibuka pintunya. Nah kita itu tinggal ngerogoh gitu loh. Kita ambil. Ngambilnya pakai apa? Kata-kata yang positif. Kata-kata iman. Ketika kita disakiti itu terbuka lebar. Jipo, ambil pakai kata-kata iman. Maka begitu saya diomongi macam-macam, saya cuma ngomong haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk berkat-Mu yang besar. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah kita memasukkan sesuatu ke alam yang saya sebut dengan alam akses ini. Karena yang kita masukkan itulah yang akan menentukan apa yang akan kita terima. Ini bukti kedua bahwa Yesaya 53 itu arahnya kuat nubuatannya kepada Yesua. Kemudian bukti ketiga dari Yesaya 53 ini akan saya ambil dari ayat 8-nya yang dikatakan dia telah direnggut dari penahanan dan penghakiman, dan tentang generasinya siapakah yang akan memikirkannya, sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpa atasnya. Waktu itu saudara, ketika Yesua diadili oleh Pontius Pilatus, Yesua, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci ketika Yesua itu diadili oleh Pontius Pilatus, Yesua itu tidak diadili dalam pengadilan yang benar dan pengadilan yang sewajarnya. Sebetulnya pengadilan Yesua saat itu saya sebut sebagai pengadilan yang cuman formalitas. Cuman biar kelihatan diadili gitu loh saudara. Ya, karena kalau langsung diputus bersalah, ini justru akan menimbulkan tanda tanya yang besar, dan ini justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan tentunya sejarah akan mencatat betapa bobroknya Romawi dan Yunani itu ketika memperlakukan Yesua. Tetapi sekalipun mereka mengadili Yesua dengan pengadilan yang formalitas, ini tidak menutup mata orang untuk melihat bagaimana Romawi dan Yunani itu begitu bobrok dan bejatnya. Jadi kita mesti ngerti ketika Yesua diadili dulu oleh Pontius Pilatus, itu bukan pengadilan yang benar dan bukan pengadilan yang sewajarnya. Karena itu cuman pengadilan yang untuk formalitas supaya kelihatan diadili. Karena kalau langsung diputus bersalah, itu akan menimbulkan tanda tanya besar dan justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah disinilah Yesua itu menggenapi kitab Yesaya 53 ayat 8. Yang dikatakan dia direnggut dari penahanan dan dari penghakiman. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesua yang benar dan tidak bersalah itu cuman ditukar sama seorang penjahat yang namanya siapa saudara? Barabas. Ya kan, bayangkan. Sudah pengadilannya itu cuman pengadilan formalitas, pengadilan apa adanya, tetapi Yesua yang tidak bersalah dan dia benar, itu justru cuman ditukar sama seorang penjahat yang namanya Barabas. Tetapi kitab suci memberitahu bahwa Yesua memang harus melewati fase ini. Ini bukti yang ketiga. Yesua juga menggenapi Yesaya 53. Kemudian bukti keempat. Saya akan mengajak saudara untuk melihatnya dari ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya, karena dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Di sini saudara, di ayat 9 ini, atau di Yesaya 53 ayat 9 ini saudara, di sini ini sebetulnya ada dua hal yang sudah digenapi oleh Yesua. Yang pertama, Yesua itu disalib bersama dua penjahat. Penjahat itu ditulis di sini dengan kata-kata apa ini? Orang-orang fasik. Kenapa kok penjahat, orang-orang fasik itu disebut penjahat?
Karena dalam bahasa Ibrani, orang fasik itu ditulis dengan kata resya. Resya itu artinya wicked man atau pembuat kejahatan. Di mana Yesua itu disalib. Orang fasiknya ada di mana? Di sebelah kiri dan di sebelah kanannya Yesua. Jadi yang pertama, di ayat 9 ini sebetulnya ada dua hal yang sedang digenapi Yesua. Ketika ayat 9 menubuatkan melalui kalimat kematiannya bersama orang-orang fasik, ternyata benar. Yesua itu disalib di tengah-tengahnya para penjahat yang disebut dengan orang-orang fasik. Kemudian yang kedua, masih di ayat 9 ini, jenazah Yesua diminta oleh Yusuf yang adalah seorang kaya dari Arimatea dan dikuburkan di pekuburan orang-orang kaya. Bahkan kuburan yang dipakai Yesua itu kuburan baru, saudara, yang belum pernah ada seorang pun dikuburkan di sana. Coba kita lihat bersama-sama. Matius 27, 57, 61. Kitab Matius pasal ke-27, ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-61. Dan ketika menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf. Ia sendiri pun telah menjadi murid Yesua. Setelah menghadap kepada Pilatus, ia meminta jenazah Yesua, kemudian Pilatus memerintahkan agar jenazah itu diberikan. Dan setelah mengambil jenazah itu, Yusuf membungkusnya dengan kain linen yang bersih. Dan dia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang telah dia gali pada bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Dan Miriam Magdalena ada di sana. Juga Miriam yang lain tengah duduk di depan kubur itu. Kira-kira kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara, kira-kira di mana kita bisa menemukan Yesua itu dikubur di kuburan orang-orang kaya? Tadi di situ hanya dikatakan dikubur di kuburan yang baru. Tetapi di sini nubuatannya apa ini? Yesua dikuburkan di pekuburan orang kaya. Kalau saudara membaca ayat-ayat itu tadi, kira-kira di mana saudara bisa menemukan kalimat atau nubuatan yang menubuatkan bahwa Yesua itu dikubur di kuburannya orang kaya itu di mana? Di mana? Gampang, saudara. Untuk melihatnya itu gampang. Yang minta jenazahnya Yesua itu siapa? Yusuf. Yusuf itu orang apa dikatakan di sini? Orang kaya yang berasal dari Arimatea. Nah, otomatis karena Yusuf itu seorang yang kaya raya, kuburannya itu pasti bukan kuburan biasa, tapi kuburan eksklusif, saudara-saudara sekalian. Ya, bukan Bergoto, tapi Mount Carmel atau San Diego Hills. Karena Yusuf itu seorang kaya dari Arimatea, di sini kita bisa melihat orang kaya itu mesti kuburannya bukan kuburan biasa, tapi kuburan yang eksklusif. Bahkan di kitab Yohanan 19 ayat 41, di situ saudara bisa melihat juga kuburan tempat Yesua dimakamkan, di kuburannya itu ada tamannya, saudara. Tapi kalau kuburannya orang biasa tidak ada tamannya, tapi karena Yesua ditaruh di pekuburan orang kaya, maka di situ juga ada tamannya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan Yesua itu memang betul dikuburkan di kuburannya orang kaya, sehingga ketika Yesua memang dimakamkan atau dikuburkan di kuburan orang kaya, kembali Yesaya 53 ini membuktikan bahwa Yesaya 53 itu arahnya memang nubuatannya kepada siapa? Kepada Yesua. Ini bukti yang keempat. Kemudian bukti yang kelima. Kita akan melihatnya dari ayat yang ke-10 yang dikatakan, namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah, dia akan melihat benihnya. Dia akan memperpanjang hari-harinya
dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Saudara coba perhatikan, di situ ada kata Yahweh berkehendak meremukkannya. Namun Yahweh berkehendak untuk apa ini? Meremukkannya. Remuknya Yesua itu saudara, itu sudah dinubuatkan bahkan sejak pertama kali dunia ini diciptakan. Ya, remuknya Yesua, Yesua akan remuk nantinya, itu sudah dinubuatkan bahkan sejak pertama kali dunia ini diciptakan. Di mana itu kita bisa menemukan? Di dalam kata Beresit, di kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Di situ sebetulnya tersirat satu kisah tentang penyaliban Yesua. Dan susunan huruf Ibrani yang membentuk kata Beresit ini memiliki nubuatan tentang penyaliban Yesua. Di mana ketika dua huruf Ibrani yang pertama yaitu huruf Bet dan Res diambil dan disatukan, yang kemudian dibaca Bet Res itu dibaca Bar, yang adalah bahasa Aramaik. Bar itu memiliki arti putranya. Kalau Bar itu Aramaik, kalau Ibrani apa saudara? Bar kan bahasa Aramaik yang artinya putranya. Nah kalau putra bahasa Ibraninya apa? Ben, betul sekali. Lalu huruf Alef memiliki arti Elohim atau yang awal atau beginning. Huruf Sin yang menyusun kata Beresit memiliki arti gigi yang memiliki fungsi untuk menghancurkan. Yod yang menyusun kata Beresit memiliki arti tangan yang sedang berbicara tentang karya. Dan huruf Tau memiliki arti salib atau penyaliban. Kenapa kok huruf Tau itu artinya salib? Karena huruf Tau dalam Paleo Hebrew bentuknya salib. Nah kalau arti dari masing-masing huruf Ibrani ini kita rangkai menjadi sebuah kalimat, maka kata Beresit ini akan memiliki arti dari awalnya putra Elohim atau Yesua akan dihancurkan oleh tangannya sendiri atau tangan bapaknya Yahweh, dan dia akan mati di kayu salib. Jadi melalui kata Beresit ini saudara, remuknya Yesua itu sudah dinubuatkan. Tadi di dalam ayat yang ke-10 dikatakan apa? Namun Yahweh berkehendak untuk apa ini? Meremukkannya. Jadi kalau kita lihat melalui kata Beresit ini, rupanya remuknya Yesua itu juga sudah dinubuatkan. Bahkan saya juga pernah memberitahu, begitu mengerikan remuknya tubuh Yesua ini. Satu persatu tulang-tulang Yesua itu mengalami yang namanya dislokasi atau perenggangan sendi karena tulang-tulang Yesua yang patah. Ya, jadi saking mengerikannya remuknya tubuh Yesua, sampai-sampai Yesua itu mengalami yang namanya dislokasi. Dislokasi itu perenggangan sendi karena patah tulang. Dan akibat dari dislokasi ekstremitas atau dislokasi anggota tubuh bagian atas ini, lengan Yesua itu sampai menjadi 9 inci atau 22,86 cm lebih panjang dari ukuran normalnya. Dislokasi atau terlepasnya tulang-tulang Yesua ini sudah dinubuatkan juga oleh Raja Daud di dalam kitab Tehilim atau kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-15 yang dikatakan, bagaikan air aku tercurah dan seluruh tulangku apa ini? Berserakan, jantungku menjadi seperti lilin, dia meleleh di dalam ususku, saudara-saudara sekalian. Ya. Saya pernah membahas ini secara khusus. Dislokasi tulang-tulangnya Yesua itu di Paskah tahun kemarin, Pesah tahun kemarin. Saudara bisa lihat videonya di YouTube, sudah ada itu. Bagaimana ketika Yesua mengalami dislokasi ekstremitas
atau dislokasi bagian atas organ tubuhnya. Lengannya Yesua itu sampai memanjang 9 inci atau 22,86 cm. Itu lebih panjang dari ukuran normalnya. Karena apa? Tulangnya yang di sini, di sendi ini sudah lepas sehingga molor, modot gitu loh saudara. Sepanjang 9 inci atau 22,86 cm lebih panjang dari ukuran semestinya. Nah saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat di situ ada kata meai. Kata meai itu artinya bowel atau usus atau organ dalam. Sebetulnya kalau keluar dari konteks letterlux, meai itu akan lebih tepat kalau diterjemahkan dengan kata perutku. Karena usus itu ada di dalam perut. Nah, tetapi kalau di sini saudara melihat di kitab ILT itu saudara melihat kata meai itu diterjemahkan dengan dada. Ini kemungkinan besar karena jantung itu letaknya di balik dada, saudara. Ya, jadi kemungkinan besar penterjemah menerjemahkan dengan kata dada itu karena jantung letaknya ada di balik dada. Ini nubuatan yang pertama dari ayat yang ke-10. Kemudian nubuatan yang kedua dari ayat 10 ini, saudara perhatikan baik-baik. Di situ tadi ada kalimat dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Coba saudara lihat ini sebelumnya. Mana ya tadi ya? Oh ini. Ya saudara perhatikan di situ ada kalimat di Yesaya 53 ayat 10c. Di situ ada kalimat dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Tangannya di sini yang dimaksud tidak lain adalah tangan Yesua. Dan tangan itu sedang berbicara tentang keputusan yang diambil oleh Yesua. Yaitu satu keputusan ketika Yesua itu memutuskan untuk tidak menerima narkotika atau obat bius yang ditawarkan kepada Yesua. Itu saudara bisa lihat di kitab Markus atau Markus 15 ayat 23. Kenapa kok Yesua itu memutuskan untuk tidak menerima obat bius, saudara? Karena kalau sampai Yesua menerima obat bius itu, maka rancangan Bapaknya Yahweh itu akan apa ini? Gagal total. Tapi saat itu Yesua putuskan, aku tidak mau terima. Sehingga rancangan atau rencana Bapaknya Yahweh berhasil. Ya, jadi pada waktu itu yang disebut anggur asam, yang bahasanya kitab suci itu disebut anggur asam, itu sebetulnya narkotika. Itu obat bius yang tujuannya supaya apa? Ketika Yesua dikasih obat bius, tujuannya supaya ketika Yesua disalib, Yesua itu tidak akan merasakan sakit. Secara manusia itu enak. Ya, buat Yesua itu sebetulnya enak. Untuk tubuh fisik manusianya Yesua enak. Ketika dia disalib, dia tidak akan merasakan sakit. Tetapi Yesua tidak mau menerima obat bius itu. Karena kalau sampai Yesua terima, maka rancangan atau rencana Bapaknya Yahweh yang merancangkan sejak awal penciptaan dunia ini di dalam kata Bereshit tadi, bahwa Yesua itu memang akan diremukkan oleh tangan Bapaknya sendiri. Kalau narkotikanya itu diterima, maka rancangan Bapak Yahweh itu akan jadi apa? Gagal total, gitu loh. Karena apa? Yesua memang harus merasakan kematian yang sebelumnya merasakan sakit yang begitu sangat. Itu memang harus dirasakan oleh Yesua. Tapi kalau obat biusnya diterima, Yesua merasakan sakit atau tidak? Tidak. Dia tidak mau, saudara. Supaya rancangan rencana Bapakku itu berjalan sebagaimana mestinya, aku tolak narkotika atau obat bius itu. Dan terbukti berarti rancangan Bapak Yahweh bahwa Yesua harus mati melalui tangannya Bapaknya sendiri yang meremukkannya, itu digenapi. Ini bukti kelima. Yesua menggenapi Yesaya 53. Kemudian bukti yang keenam. Kita akan lihat buktinya dari kitab Yesaya 53 ayat yang ke-12. Yang dikatakan,
Yesua bersyafaat bagi para pemberontak. Kapan saudara? Yesua bersyafaat untuk para pemberontak itu kapan kira-kira? Kapan? Ketika Yesua mengatakan apa itu? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Dan juga Yesua terbukti menggenapi Yesaya 53 dengan bersyafaat bagi para pemberontak. Itu ketika Yesua mengatakan apa? Dia berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, dia katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Jadi ketika ayat 12 menubuatkan bahwa Yesua atau dia akan bersyafaat bagi para pemberontak atau bagi para penjahat. Ini terbukti saudara. Yesua, begitu Yesua muncul, kitab Yesaya itu kan di mana? Kalau orang Kristen sebut di perjanjian apa? Lama atau di dalam tanah. Ya, berarti saat itu Yesus sudah muncul atau belum? Belum. Tapi begitu Yesus muncul, Yesaya 53 ayat 12 yang dikatakan dia akan bersyafaat bagi para pemberontak digenapi. Yang pertama, dia mengatakan bersyafaat bagi orang-orang yang menyiksa dirinya. Dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Itu yang pertama, syafaatnya Yesua. Kemudian syafaatnya Yesua yang kedua, kapan saudara? Ketika Yesua ngomong sama penjahat yang ada di sebelahnya. Dia katakan apa? Penjahatnya, kalau engkau sebentar lagi masuk ke Firdaus, ingatlah akan aku. Lalu Yesus jawab apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bukti-bukti bahwa kitab Yesaya 53 itu betul-betul menubuatkan Yesua. Tetapi herannya saudara, sekalipun sudah terbukti benar, ini semua masih disangkali dan ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi, secara khusus orang Yahudi yang menolak Yesua. Jadi kalau kita perhatikan dari 6 bukti-bukti ini saudara, ini sebetulnya sudah sangat kuat. Yesaya 53 itu arahnya kepada Yesua, bukan kepada pribadi yang lain. Termasuk orang Yahudi juga menolak. Ketika Raja Daud mengatakan, Eli, Eli, lemah sefaktani. Yang sebetulnya nubuatan itu juga arahnya kepada Yesua. Artinya ketika Raja Daud mengatakan, Eli, Eli, lemah sefaktani, ketika dia sedang ada dalam satu penderitaan yang hebat. Di situ sebetulnya nubuatan itu sedang memberitahu bahwa suatu hari kelak akan ada pribadi lain yang sedang mengalami penderitaan yang sama beratnya seperti Raja Daud, bahkan lebih berat, yang akan mengatakan juga Eli, Eli, lemah sefaktani. Sekali lagi Raja Daud itu ada di zaman apa? Tanah, gitu loh. Di zaman Torah, Neviim, dan Ketuvim yang orang Kristen sebut dengan perjanjian lama. Tapi begitu Yesua muncul, ternyata betul enggak? Di kayu salib, Yesua itu berteriak, Eloi, Eloi, lemah sefaktani. Itu adalah teriakan Yesua dalam bahasa Aramaik. Tetapi herannya saudara, sekalipun sudah terbukti benar, ini semua ternyata masih juga disangkali oleh orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Yahudi yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sekali lagi saya katakan, sekalipun mereka menyangkali kalau Yesaya 53 itu nubuatannya mengarah kuat kepada Yesua, buat saya dan buat kita no problem. Tidak jadi masalah. Saya katakan mereka boleh-boleh saja menyangkali saudara. Yesaya 53 itu arahnya bukan kepada Yesua, tapi kepada pribadi lain. Boleh-boleh saja mereka menyangkali seperti itu. Tetapi saya akan tunjukkan satu bukti lagi yang tidak mungkin bisa disangkali oleh siapapun,
bahwa Yesaya 53 itu memang arahnya kuat kepada Yesua. Bahkan oleh orang Yahudi sekalipun, dia tidak akan bisa menyangkali. Dia mau rabi siapapun, dia tidak akan pernah bisa menyangkali bukti ini, bahwa Yesaya 53 itu memang betul-betul nubuatannya mengarah bukan kepada pribadi lain, tetapi kepada Yesua. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 ini saudara. Jadi yang saudara lihat, ayat-ayat kitab suci dalam bahasa Ibrani ini dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-8, ini huruf het, tet, yod. Het itu berapa? Halo? 8 saudara. Ya, alef, bet, gimel, dalet, waw, sayin, het. Het jadi berapa ini? 8. 8, tet 9, yod 10, dan yod alef itu 11. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 ini, sebetulnya saudara, di sini ini ada 3 kata tersembunyi yang menunjukkan bahwa Yesua itu Masiah, atau Yesua itu Mesias, atau Yesua itu juru selamat. Dan 3 kata itu adalah Yesua, Shemi, dan Masiah. Jadi, di ayat-ayat berbahasa Ibrani yang saudara lihat di depan ini, di situ sebetulnya ada 3 kata tersembunyi yang menyingkap nama Yesua dan gelarnya sebagai Mesias atau Mesayah. Yaitu kata apa itu? Yesua, terus Shemi, dan Masiah. Cuman 3 kata ini tersembunyi, mesti dibongkar saudara. Dan ini nanti akan membuktikan Yesaya 53 itu memang betul-betul arahnya kuat kepada Yesua. Kita akan lihat di mana 3 kata itu tersembunyi. Kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, nama atau kata Yesua tersembunyi di sini saudara. Ini huruf yod. Kita lihat dulu, Yesua itu hurufnya apa ini? Yod, sin, waw, ayin. Berarti yang pertama huruf apa? Yod. Lalu yang kedua harusnya huruf sin. Huruf sin ada di sini. Lalu setelah huruf sin, huruf apa? Waw. Huruf waw ada di sini. Dan yang terakhir nama Yesua disusun pakai huruf apa ini? Ayin. Huruf ayinnya ada di sini. Kata atau nama Yesua ada di kotak yang berwarna biru ini saudara. Nah kalau saudara perhatikan, jarak antar hurufnya ini 20 huruf. Kalau saudara mau hitung, hitung saja. Ya. Jadi dari yod ke sin, ini saudara hitung ke sini. Ini akan ketemu 20 huruf jaraknya. Lalu dari sin ke waw, itu juga akan ketemu 20 huruf. Lalu dari waw ke ayin, akan ketemu 20 huruf juga. Nah, ini yang kata Yesuanya. Lalu yang kedua, berarti kata apa ini? Shemi. Kata Shemi tersembunyi di sini. Shemi itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani, yaitu sin, mem, dan yod. Sinnya ada di sini, memnya ada di sini, dan yodnya ada di sini, saudara. Kata Shemi atau yang artinya namaku, itu ada di kotak berwarna hijau ini. Ini jarak antar hurufnya juga 20 huruf. Sin ke mem 20 huruf, mem ke yod itu juga 20 huruf. Lalu kata yang ketiga kata apa? Masiah. Kata Masiah tersembunyi di sini. Masiah itu hurufnya yang pertama mem ada di sini. Lalu huruf yang kedua huruf sin. Waduh habis ini. Pejetan. Next. Huruf sin ada di sini. Lalu huruf yang ketiga adalah huruf yod ada di sini. Dan huruf yang terakhir yaitu huruf het ada di sini. Nah, kata Masiah atau Mesias ini ada di kotak yang berwarna merah. Ini kalau saudara hitung, jarak antar hurufnya dari mem ke sin itu 42 huruf. Nanti dari sin ke yod
itu juga 42 huruf. Lalu dari yod ke het itu juga 42 huruf yang sama. Ini bukan gathokmologi, saudara. Tapi kalau yang dikatakan sama mantan pendeta yang namanya Ustadz Kainama, nah itu gathokmologi. Ya toh, dia pakai torahkut. Lah yang diomongi orang ya tidak mudeng bahasa Ibrani, ya manggut-manggut. Oh iya ya, wah hebat ya. Ternyata Torah kitab sucinya orang Kristen juga menubuatkan nabiku. Lah padahal tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Wong dia ketika nyomot ngambil huruf-huruf Ibrani, jarak antara huruf Ibrani yang pertama sama yang kedua, 2 sama ketiga itu jaraknya semrawut. Yang pertama jaraknya bisa 3 atau berapa huruf itu, lalu huruf kedua ke huruf ketiga jaraknya sudah beda lagi jumlahnya. Gitu loh. Tidak sama dengan ini. Kalau kata Yeshua, Shemi dan Masiah, Yeshua jarak antar hurufnya 20, itu konsisten, 20 terus. Lalu kata Shemi yang artinya namaku, jaraknya 20 huruf, itu juga konsisten, 20 huruf semua. Lalu kata Masiah yang jarak antar hurufnya itu 42 huruf, itu juga konsisten di 42 huruf semua. Tidak beda-beda. Tapi kalau yang Kainama katakan, jaraknya itu ada yang 3 huruf, setelah 3, 5 huruf, 7, 11 huruf. Lah ini ketok banget nek gathokmologi, saudara. Gitu loh, dia asal comot. Nek ngono aku mbok iso, ya toh. Saya mbok bisa. Nama mbah saya, nama bapak saya, buyut, cicit mbah saya ada di Torah semua. Gitu loh. Nah cuman pertanyaannya apa? Ya begitu, saudara. Nah nek jenenge kabeh mbahe kita ada di Torah, ya Torah kebak. Ya toh. Nah ini jelas banget kalau itu gathokmologi, karena dia jarak antar hurufnya yang dia comot itu tidak konsisten sama jumlahnya, tetapi beda-beda. Nah, kalau ketiga kata ini, saudara, Yeshua, Shemi dan Masiah, itu kita rangkai, maka Yeshua, Shemi dan Masiah akan menjadi satu kalimat. Kita baca bersama-sama. Namaku Yeshua, aku adalah Mesias. Amin. Jadi Yeshua, Shemi dan Masiah ini tersembunyi di dalam kitab Yesaya 53. Dan itu ada di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Sampai di sini, kalau ada orang Yahudi yang masih tidak percaya, menyangkali, dan mengatakan Yesaya 53 arahnya bukan kepada Yeshua, ya silakan. Kamu mau menyangkali, you mau sangkali, go ahead, silakan. Tetapi Torahkut atau Tanahkut tidak bisa membohongi, saudara. Karena kalau Tanahkut seperti ini sudah kode-kode gitu loh. Ya, ini sudah kode-kode yang harus dibongkar dengan satu perangkat khusus, dengan satu software khusus. Tidak sembarangan bisa membongkar. Biasanya yang sering membongkar seperti ini seorang rabi Yahudi yang namanya Mattiyahu Gleserson. Dia adalah seorang ahli Torahkut, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terbukti sudah Yeshua memang menggenapi kitab Yesaya 53. Dan terbukti juga Yeshua memang betul-betul Mesias atau Masiah, juru selamat kita yang hidup dan sangat ajaib dan selalu ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir saya mengucapkan Hak Syamiah Yom Pesach Wahamatsah. Selamat Hari Raya Pesach dan Roti Tidak Beragi 14-15 Nisan 5784. Yevarecha Yahweh, Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri, kita jabat tangan. Ya, kita saling mengucapkan Hak Syamiah Yom Pesach Wahamatsah. Kita katakan Bapa Yahweh memberkati. Mari kita saling jabat tangan, saudara. Haleluya. Ya, mari saudara boleh keluar dari bangku saudara.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan bersama-sama masuk ke sakramen seder Pesah dan roti tidak beragi. Yang ada di ruang tamu, silakan masuk ke kehilat. Tolong anak-anak dipegang dengan baik, supaya kita bisa mengikuti sakramen seder Pesah ini dengan khidmat dan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih dahulu saya mengundang Pak Hok dan Ibu Rina, juga Pak Robin bersama Ibu Wiyanti untuk bisa maju ke depan, untuk bisa membantu saya di dalam membagikan roti tidak beragi dan anggur yang sebentar akan bersama-sama kita nikmati dalam perayaan seder Pesah ini. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk roti tidak beragi dan anggur ini. Mari kita bersama-sama tengadahkan tangan kita. Bapa Yahweh, malam hari ini yang pertama-tama kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena malam hari ini melalui nubuatan-nubuatan yang disingkapkan, Engkau telah membuat kami semakin bangga kepada Adonai Yesua. Bahwa memang Adonai Yesua Engkaulah yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53. Sekarang kami tidak perlu memusingkan lagi orang-orang yang menolak nubuatan ini. Karena malam ini semuanya sudah tersingkap sesuai dengan kitab suci dan tidak bisa disangkali oleh siapapun. Dan penyingkapan ini telah membuat kami bangga menjadi anak Bapa Yahweh, anak Adonai Yeshua HaMashiach. Karena Elohim kami yang hidup, Bapa Yahweh Adonai Yeshua Roh HaKodes, itu selalu menunjukkan perkara-perkara yang ajaib di dalam kitab suci yang kami imani, di dalam Torah yang kami imani, dan kami percaya banyak menyimpan rahasia-rahasiamu yang besar. Engkau sudah tunjukkan kepada kami. Bapa Yahweh, kami melihat betapa luar biasanya Elohim kami, Bapa Yahweh itu. Memang Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itu benar adanya Bapa Yahweh. Itu benar adanya Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodes. Terima kasih Engkau selalu membuat kami bangga akan Engkau. Engkau tidak pernah membuat kami malu terhadap orang-orang yang berusaha mendakwa dan menjatuhkan iman kami. Tetapi melalui penyingkapan-penyingkapan-Mu, Engkau selalu tunjukkan siapa kami. Sehingga tidak ada satu kekuatan apapun yang sanggup menjatuhkan iman percaya kami. Sekarang berikanlah kami kekuatan-Mu Bapa, supaya kami bisa menjaga iman kami di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Ruach HaKodes, sampai kesudahan segala sesuatunya. Di depan kami saat ini sudah ada roti tidak beragi dan anggur, yang adalah simbol tubuh dan darah Adonai Yeshua, yang tubuhnya sudah hancur remuk, terpecah-pecah untuk kami yang ada di tempat ini. Dan darahnya sudah tercurah untuk kami juga yang ada di tempat ini. Menebus jiwa setiap kami, supaya kami dikeluarkan dari lubang kebinasaan. Sehingga saat ini kami memperoleh hidup kekal yang berkelimpahan. Dan kami memperoleh keselamatan yang kekal. Dan memperoleh kehidupan yang kekal. Melalui darah Adonai Yeshua. Dan melalui tubuh Adonai Yeshua. Terima kasih Bapa Yahweh. Untuk karya yang terbesar ini. Yang kami terima di dalam kehidupan kami. Ini tidak pernah tergantikan oleh apapun yang besar dari dunia ini. Karena sesungguhnya dan yang sejatinya, yang terbesar adalah tubuh dan darah Adonai Yeshua yang sudah diberikan ganti jiwa kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa Yahweh. Sekarang sebelum kami bersama-sama nikmati tubuh dan darah-Mu melalui roti tidak beragi dan anggur ini, saya berdoa untuk roti tidak beragi dan anggur ini. Bapa kuduskan, tahirkanlah roti tidak beragi dan anggur ini. Berkatilah dengan berkat dan kuasa Bapa Yahweh Elohim, kuasa Adonai Yeshua dan kuasa Roh HaKodes. Sehingga ketika roti tidak beragi dan anggur ini masuk ke dalam tubuh kami,
Yang masuk seketika itu juga bukan roti tidak beragi biasa dan bukan anggur biasa lagi, tetapi benar-benar tubuh dan darah Adonai Yesua yang akan menjadi bagian di dalam tubuh kami dan yang akan mengalir bersama aliran darah kami. Sehingga apapun yang sekarang ada di dalam tubuh kami yang tidak baik, baik itu energi negatif, kutuk keturunan, sakit penyakit, pasti rontok mati oleh kuasa tubuh dan darah Yesua yang sebentar akan masuk ke dalam tubuh kami masing-masing. Terima kasih Bapa Yahweh. Persiapkan kami semua dengan segala persiapan roh-Mu, bahwa kami masuk untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa dengan kekudusan-Mu. Sekali lagi Bapa Yahweh, mari setiap kita akan datang kepada Bapa Yahweh secara pribadi. Saat ini Bapa, kami atur waktu khusus untuk kami berdoa secara pribadi kepada Bapa Yahweh. Untuk mengakui setiap dosa-dosa kesalahan dan pelanggaran kami Bapa. Kami mau bersama-sama berkata, hatatilah Yahweh. Saya sudah berdosa kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, berikanlah kepada saya belas kasihan, kemurahan dan pengampunan-Mu. Ampunilah kami semua. Bapa, kuduskan, tahirkanlah segenap tubuh dan jiwa roh kami dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran. Layakkanlah kami untuk boleh selalu melayani Engkau. Layakkanlah kami untuk boleh selalu memuji-muji, menyembah dan memanggil nama-Mu yang Maha Kudus. Dan layakkanlah kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu, ya Adonai Yesua HaMashiach, untuk menjadi bagian di dalam tubuh dan kehidupan kami. Bapak Yahweh, dengarkanlah dan berkatilah doa kami ini. Ampunilah kami Bapa, berikan kami belas kasihan dan kemurahan-Mu Bapak Yahweh. Karena kami sangat menyadari yang bisa mengampuni kami hanya Bapa Yahweh saja. Engkaulah yang memiliki otoritas untuk mengampuni setiap manusia. Oleh sebab itu bersama-sama kami berseru kepadamu ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Elohim. Ampunilah saya. Mari bersama-sama kita berkata, Bapa Yahweh ampuni saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni kelemahan dan kekurangan saya. Dan malam hari ini sucikan, kuduskan, tahirkanlah segenap tubuh dan jiwa roh saya dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran. Dan basuhlah saya dengan tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami makan dan kami minum. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sudah mendengar dan memberkati doa saya. Di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach, saya sambut tubuh dan darah-Mu. Amin. Haleluya. Sambil kita menunggu anggur dan roti tidak beragi dibagi, kita bersama-sama mau naikkan satu pujian Yesua Eliaka. Yesua Eliaka, setami weatu pada tehat korim leka Immanuel baru kabar Yesua. Yesua Eliaka, setami weatu pada tehat korim leka Immanuel baru kabar. Maka bukalah we'et emenuka we'et kayenuka et kaleka tahet hayom el keslibenuka
Kembali katakan waet enuka, waet hayenuka, et kaleka tahen hayo, el kesli benuka mako. Biarlah kau boleh menguduskan setiap kami untuk menerima taburan darahmu yang suci. Yesus wa Eliakan setamin wa tufada pehan korim leka Immanuel Baruch Yeshua Yesus wa Eliakan setamim wa tufada pehan korim leka Immanuel Baruch haba waet enuka waet hayenuka et kaleka tahen hayo el kesli benuka mako waet enuka waet hayenuka et kaleka tahen hayo el kesli benuka mako el kesli benuka mako el kesli benuka mako. Sebab darah Yesua Hodamo Shel Yesua. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Hodamo Shel Yesua. Hodamo Shel Yesua. Darahmu Yesua, Darahmu Shel Yesua, Darahmu Shel Yesua, Darahmu Shel Yesua, Iselema, Hodamu. Yesua,
Kami percaya tubuh dan darah-Mu akan menyucikan dan mentahirkan kami, Bapa Yahweh. Terima kasih, Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tangan kita masing-masing saat ini sudah ada anggur dan roti tidak beragi. Kalau saudara lihat, anggur yang kita terima ini tidak seperti biasanya ukurannya. Karena nanti kita akan minum anggur ini sebanyak 4 kali. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara jangan langsung habiskan anggurnya di minum yang pertama. Tetapi saudara usahakan sebisa mungkin 1 gelas anggur ini diminum sebanyak 4 kali, ya. Karena roti yang kita terima juga, roti tidak beragi yang kita terima, itu juga jumlahnya ada 4. Dan barangkali ada pertanyaan di sini, kok rotinya warnanya tidak seperti biasanya ya? Tidak seperti yang saya lihat di internet yang warnanya putih. Roti ini berwarna agak kecoklatan, saudara. Ini karena kami berusaha menyesuaikan seperti aslinya dulu. Zaman dulu itu belum ada tepung terigu, tapi yang ada itu gandum, saudara. Maka kami buat roti ini betul-betul dari gandum, saudara. Maka warnanya sedikit berbeda. Jadi kita usahakan segala sesuatunya persis sesuai yang dilakukan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk anggurnya, saudara nanti usahakan untuk minum anggur ini sebanyak 4 kali. Jangan langsung dihabiskan di minum yang pertama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sakramen seder Pesah dan roti tidak beragi, perlu kita ketahui bahwa 4 roti dan 4 anggur yang sekarang ini kita terima, ini adalah simbol atau gambaran dari 4 tahapan keselamatan. Tahapan keselamatan yang pertama adalah tahapan keselamatan yang merujuk ke satu peristiwa, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mitsrayim atau Mesir. Dan kita tahu saudara, keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini karena Bapak Yahweh sangat ingin menyelamatkan biji matanya. Waktu itu, orang-orang Israel ketika ada di dalam tanah perbudakan, mereka berseru-seru kepada Bapak Yahweh. Mereka minta tolong kepada Bapak Yahweh supaya dibebaskan dari tanah perbudakan. Dan saat itu Bapak Yahweh mendengar dan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mitsrayim. Inilah tahapan keselamatan yang pertama. Kemudian tahapan keselamatan kedua, secara otomatis, dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, ini artinya Bapak Yahweh itu sedang membuat bangsa Israel dan kita yang ada di tempat ini bukan lagi hamba atau budak dosa, tetapi bangsa Israel dan kita sekarang sudah dibuat Bapak Yahweh menjadi orang-orang yang merdeka dan diberkati. Amin. Lalu di tahapan keselamatan yang ketiga, memiliki arti bahwa semua penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh ini tidak lain supaya kita bisa menjadi milik Bapak Yahweh seutuhnya. Dan tahapan keselamatan yang keempat, setelah Bapak Yahweh menebus bangsa Israel dan kita, sekarang Bapak Yahweh sudah menerima kita sebagai umatnya. Sekarang kita akan mulai perjamuan seder Pesah dan Hamatsah. Nanti sebelum kita makan roti tidak beragi dan minum anggur, keempat roti dan anggur yang kita terima, sebelumnya saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang akan mengiringi setiap kali kita makan roti tidak beragi dan minum anggur sebanyak 4 kali. Jadi nanti setiap kali kita mau makan roti dan minum anggur, saya akan terlebih dahulu menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan mengiringi kita makan roti tidak beragi dan minum anggur. Jadi nanti saudara, roti tidak beragi dan anggur ini tidak kita minum sekaligus keempatnya semuanya di depan. Tetapi setiap
satu pasang roti dan anggur, sebelum kita makan dan minum, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Jadi tidak kita makan langsung keempat-empatnya secara langsung, tetapi setiap satu pasang roti dan anggur, sebelum kita makan dan minum, kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Sekarang mari bersama-sama kita angkat roti kita di tangan kanan. Kita angkat roti tidak beragi ini di tangan kanan. Di dalam kitab Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, di situ dikatakan, dan setelah mengambil roti seraya mengucap syukur, Yesus memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Ruach Kudus. Saya makan dengan percaya. Amin. Haleluya. Sekarang mari kita bersama-sama angkat anggur kita, atau anggur yang pertama kita, dan sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Elohim. Sama seperti itu juga, cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, yang ditumpahkan ganti kamu. Sebelum kita minum anggur yang pertama, anggur yang manis ini adalah untuk mengingatkan kita bagaimana ketika bangsa Israel itu keluar dari Mitsraim atau dari Mesir. Waktu itu saudara, mereka bersukacita. Dan ketika mereka bersukacita, maka kepahitan hidup mereka karena perbudakan itu sudah berubah seketika menjadi kehidupan yang manis. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal ke-29 ayat yang ke-45 dan 46. Di situ dikatakan, dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Mari bersama-sama kita minum anggur kita yang pertama dengan penuh iman di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus, menjadi sesuatu yang baik di dalam tubuh saya. Amin. Sekarang kita letakkan anggurnya. Kembali kita akan mengangkat roti yang kedua. Roti tidak beragi yang kedua. Mari kita angkat bersama-sama. Di dalam kitab Alef Korintim, atau 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai dengan yang ke-24, di situ dikatakan, sebab aku sendiri telah menerima dari Elohim apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Adonai Yeshua yang terpecah-pecah karena dosa kita, saudara. Yeshua rela tubuhnya hancur remuk seperti yang saudara lihat tadi. Itu hanya karena satu alasan, yaitu karena Yeshua sangat mengasihi saudara dan saya. Mari bersama-sama kita makan roti tidak beragi ini di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus, menjadi kebaikan untuk tubuh dan iman saya. Amin. Mari bersama-sama kita akan kembali mengangkat anggur yang kedua. Sebelum bersama-sama kita minum, kita akan mendengarkan firman Elohim. Anggur kedua ini untuk memperingati bahwa Bapa Yahweh sudah mengeluarkan umatnya dari perbudakan di Mesir menjadi orang merdeka. Yeshua adalah Yahweh sendiri yang turun untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sekarang saudara dan saya
sudah dimerdekakan, saudara. Ya, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi sekarang kita adalah mempelainya Yeshua HaMasyiah. Amin. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-34 sampai 36, di situ dikatakan, Yeshua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun, kita pun pasti benar-benar merdeka. Amin. Mari bersama-sama kita minum anggur ini di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Ruach Kodes, menjadi bagian dalam kehidupan saya. Amin. Kita letakkan kembali anggurnya. Bersama-sama kita angkat roti tidak beragi yang ketiga. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Elohim. Roti ketiga yang sebentar akan kita makan ini adalah roti beragi yang akan mengingatkan kita bahwa penebusan yang dilakukan Bapa Yahweh melalui tubuh Yeshua itu tidak lain supaya kita bisa menjadi milik Bapa Yahweh seutuhnya. Sekali lagi saudara, roti ini adalah tubuh Adonai Yeshua yang sudah terpecah-pecah karena dosa saudara dan saya. Yeshua, dia rela tubuhnya hancur remuk karena Yeshua itu sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Di dalam kitab Alef Korintim atau kitab 1 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai 24 di situ dikatakan, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yeshua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Ruach Kodes, bersama-sama kita makan roti ini menjadi bagian dalam tubuh kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat anggur kita yang ketiga. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Elohim. Anggur ini adalah anggur penebusan bagi bangsa Israel dan kita. Dan sekarang ini bangsa Israel dan kita sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Saudara dan saya, kita memang goyim saudara. Tetapi asal saudara tahu, kita itu sudah dibeli dan harganya itu tunai dibayar oleh Yeshua. Kita dibeli dengan harga tunai itu oleh darah Yeshua. Bukan dengan emas, perak, permata, bukan. Tetapi dengan satu darah yang mahal, yaitu darah Adonai Yeshua. Yaitu darah yang kudus, darahnya Yeshua. Di dalam kitab Alef Korintim, atau 1 Korintus 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Di situ dikatakan, dan demikian pula cawan itu, sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini untuk mengenangku setiap kali kamu minum sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Ruach Kodes, saya minum dengan percaya. Haleluya. Amin. Kembali kita letakkan anggur ini. Bersama-sama kita angkat roti kita yang terakhir dan anggur kita yang terakhir. Roti dan anggur yang terakhir ini untuk mengingatkan kita bahwa sekarang Bapa Yahweh sudah menerima saudara dan saya, menerima kita itu sebagai umatnya. Tetapi yang lebih dalam lagi saudara, kita tidak hanya diterima sebagai umat Bapa Yahweh, tetapi kita diterima sebagai anak-anak Elohim atau Bnei Elohim yang sangat dikasihi Bapa Yahweh. Maka dengan demikian saudara, sekarang ini
di hadapan Bapak Yahweh, saudara dan saya itu bukan orang lain lagi. Amin. Tapi saudara dan saya, kita adalah warga negara kerajaan Syamayim. Di dalam kitab Yohanan pasal pertama ayat yang ke-12 di situ dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima Yesua, kepada mereka Yesua telah memberikan otoritas untuk menjadi Bnei Elohim, untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya di dalam namanya, yaitu nama Yesua HaMasyiah. Amin. Bersama-sama kita makan roti tidak beragi yang terakhir ini, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua Ruach Kodes, menjadi kebaikan untuk tubuh dan iman percaya saya. Amin. Haleluya. Kita angkat anggur yang terakhir. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua Ruach Kodes, saya minum anggur ini dengan percaya menjadi bagian dalam tubuh iman percaya saya dan akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan Elohim di dalam tubuh dan iman percaya saya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai sudah rangkaian acara perjamuan Seder Pesah dan Hamatsah pada malam hari ini. Sekarang mari kita bersama-sama angkat tangan kita, saudara, dan kita akan memberikan tepuk tangan yang terbaik karena hari ini Tuhan Yesus sudah menebus jiwa kita. Amin. Kita bersama-sama berikan tepuk tangan kita yang terbaik. Tepuk tangan kami, Bapa Yahweh Adonai Yesua Ruach Kodes, hanya kami persembahkan kepadamu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh saja. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang mari kita akan bersama-sama tunduk kepala. Kita akan bersama-sama berdoa secara pribadi. Sekarang saudara silakan berdoa secara pribadi. Untuk saudara mengucap syukur dan saudara berterima kasih untuk karya penebusan yang besar yang telah dilakukan Bapa Yahweh dan Adonai Yesua untuk kehidupan saudara dan saya. Silakan secara pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari kita bersama-sama tengadahkan tangan kita. Sekarang ya Bapa Yahweh, buatlah tubuh dan darah-Mu yang sudah masuk ke dalam tubuh kami ini, melalui roti tidak beragi dan anggur murni ini, memberikan kekuatan untuk tubuh dan iman percaya kami. Untuk kami bisa memegang iman kami di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yesua Ruach Kodes, di dalam kebenaran Torah-Mu dan seluruh isi firman Elohim, sampai kesudahan segala sesuatunya. Kami percaya tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah menjadi bagian di dalam tubuh dan darah kami, pasti akan memberikan kekuatan yang dahsyat untuk iman percaya kami, untuk tubuh kami juga, di dalam kami menjalani kehidupan kami, sambil kami menunggu kedatangan Adonai Yesua HaMasyiah. Berikan kami selalu roh pertobatan-Mu Bapa. Berikan kami selalu perkenanan-Mu Bapa Yahweh, supaya ketika Adonai Yesua datang, maka nama-nama kami akan masuk dalam daftar nama-nama yang layak dipanggil untuk diselamatkan, untuk diangkat di awan-awan kemuliaan Adonai Yesua, untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa Yahweh. Bersama-sama kami berseru Maranatha, datanglah Adonai Yesua, selamatkanlah kami. Maranatha, Hosana, datanglah Adonai Yesua dan selamatkanlah kami. Karena yang bisa menyelamatkan kami hanya Engkau Bapa Yahweh. Yang bisa menyelamatkan kami dari kesusahan besar dunia ini hanya Engkau Adonai Yesua. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua HaMasyiah Ruach Kodes, sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sekarang sampai selama-lamanya, setiap kita yang sudah menerima tubuh dan darah Yesua, bersama-sama kita berkata,
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik kembali bagi Bapak Yahweh, Adonai Yesua Berwah Kodes. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan waktunya.